Kalau saksi ini apa ahlinya hanya foto, Pak? Foto, ya fotonya siapa? Abi kalau nggak salah. Dari Harun itu terdapat 10 video CCTV, kemudian CCTV yang berada di toko servis jok yang mulia, Ya. 12 file video. Coba. Karena sebenarnya video itu adalah gambar yang memiliki apa ya, durasi gitu, gambar yang direkam terus menerus begitu, yang akhirnya kemudian kalau diputar menjadi sebuah video. Nah, konsistensinya ini tidak ada yang berubah, jadi setiap gambar itu memiliki frame-nya masih tetap, yaitu kalau untuk yang Bu Harun ini ada di 30 frame per detiknya, sementara di video lain ada yang cuma 15 frame per detik gitu, dan itu dikembalikan kepada masing-masing apa ya, biasanya sih spek dari CCTV-nya yang mulia. Kalau secara umum Ya. gambaran umum yang bisa saudara sampaikan kepada kami di persidangan ini, terhadap CCTV ini semuanya original. Original yang mulia. Belum ada yang diedit. Tidak ada atau belum ada yang. Setelah diperiksa resolusinya, diperiksa filenya, Betul. diperiksa, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Berarti, nah persentase saudara mencapai 39,01 yang mulia. berarti menyatakan bahwa Artinya bahwa ya sistem ini tidak bisa mengidentifikasikan gitu. Artinya bahwa objek yang ada di situ bukan orang yang menjadi referensi. nah, sebentar Pak, pertanyaan. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sangat prihatin sahabat-sahabat AK, data ilmiah bisa dikalahkan dengan pendapat atau perasaan hati. Ini yang membuat kekacauan dalam analisa AK kasus ini. Kalaulah Yosep, ya kita sudah nggak bisa bilang apa-apa gitu. Berlandaskan keterangan CCTV Amer. Padahal dari keterangan saksi ahli ini, CCTV Amer tidak masuk dalam pemeriksaan. Ini sama dengan kita nanti kalau bicara pelaku diminumkan air keramat, kita harus percaya dia bukan pelakunya. Kan tidak seperti itu dalam kasus ini. Ini karena hukum kalau bicara tentang CCTV tentunya bicara tentang undang-undang ITE itu kan. Dokumen, informasi elektronik dan sebagainya. Ini kita akan membahas fakta persidangan dari keterangan saksi ahli ITE, sahabat-sahabat AK. Di sini dia memeriksa ada 5 yang diajukan oleh penyidik, yaitu CCTV Bu Harun clear, rasanya Pak Yosep juga ada lewat ke sana, mau ke kantor polisi lapor. Begitu juga CCTV Jok, itu juga diperiksa ternyata sahabat-sahabat AK. Begitu juga CCTV Alfamart Cijengkol. Begitu juga CCTV Villa Bambang. Begitu juga CCTV Dr. Emma. Kan seperti itu. Ada 5 yang diperiksa. Itulah fakta hukum seharusnya. Ya kalau yang nggak ada di fakta hukum ya itu fakta ngawur namanya kan. Jadi sahabat-sahabat AK, tentunya kalaulah bicara ABI, ini sudah clear bukan ABI kalau bicara data ilmiah. Karena dia 39,1. Nanti dengarkan itu. Kan karena ini awalnya saksi ahli ini mau diperiksa tentang ABI di CCTV Bu Harun. Kan seperti itu. Begitu juga di CCTV Jok ternyata sudah diperiksa gitu. Jadi masalah video tentunya akan berakhir kepada crop foto agar mudah memeriksanya kan juga resolusinya. Ibu Harun saja yang resolusinya termasuk bagus 1080 dikali 960 itu sudah termasuk bagus. Dekat, tidak bisa melihat dengan pasti, apalagi Anger yang jauh resolusinya pun kita nggak tahu, terhalang pelang. Itu fakta terhalang pelang itu cerita Anger di luar persidangan. Dulu katanya tidak terhalang pelang, ya dari dulu terhalang. Jadi proses seperti apakah ini juga nanti ada CCTV ayam jago yang tidak ada masa sangkut pautnya dengan kasus Rajapati dimasukkan kan dia belum diperiksa. Nanti silahkan nanti sambungan video ini bagaimana itu hakim mungkin
jaksa mempertanyakan tentang foto ini kan. Kenapa? Ya targetnya kan ABI gitu. Ternyata ahli mengatakan itu 39,1, tidak mirip. Kok harus dipaksakan? Ini dulu permasalahannya sahabat-sahabat AK. Jadi problem di kasus Subang ini ya seperti ini sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Kalau saksi ini apa ahlinya hanya foto Pak? Fotonya siapa? Abi kalau nggak salah. Ayo Pak silakan Pak. Ya. Bapak tadi sudah disumpah ya? Ya, yang mulia. Jadi tolong memberikan keterangan yang Siap, yang mulia. ya. Saudara saksi, Ya, yang mulia. ahli adalah dosen di mana Pak sehari-hari Bapak? Saya bekerja di Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang mulia. Komputer Indonesia sebagai dosen Sebagai dosen di program studi Teknik Informatika. informatika. Ya. Kemudian saudara diundang oleh penyidik Polda Jabar. Betul. Waktu itu masih ingat kapan Pak? Ya, jadi memang diminta bantuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap data video CCTV, yang mulia. Video CCTV ya? Iya, betul. Ada videonya Pak? Ya, Video CCTV maksudnya video. iya. Berapa video CCTV? Videonya sendiri, sebentar Pak, itu terdiri dari 5, sebentar, ada 5 CCTV, 5 folder begitu, 5 folder. ya, di mana kemudian di dalamnya ada yang isinya 10, ada yang isinya 12 dan seterusnya. Bisa ini ada namanya nggak foldernya? Misalkan CCTV Bu Harun iya. atau apa? Kayaknya ada di pajak saja. Ada di CCTV-nya Ibu Harun. Saudari Harun, itu terdapat 10 video CCTV, kemudian CCTV yang berada di toko servis jok, yang mulia, Ya. 12 file video. Coba kami putarkan, saudara iya. bisa jelaskan. Mangga. Bisa Pak Jaksa? CCTV Bu Harun ya. Ya sambil jalan kita sambil di. Ya. Jadi waktu itu saudara datang, Ya. diundang oleh penyidik Polda Jabar. Ya. Kemudian saudara diminta untuk mengidentifikasi Betul. CCTV Bu Harun, CCTV Job, Villa Bambang, Villa Bambang. ya. Nah, terus CCTV Villa Bambang, kemudian CCTV Alfamart Cijengkol, Alfamart Cijengkol, dan CCTV dari rumah Dr. Emma. rumah Dr. Emma. Iya. Kemudian terhadap CCTV yang saudara periksa itu, Ya, yang mulia. hasilnya apa Pak? Baik, jadi saya menggunakan aplikasi bernama Genomia, di mana memang aplikasi tersebut intinya adalah untuk memeriksa, begitu, ya, memeriksa kondisi apakah suatu video itu sudah mengalami perubahan atau tidak, yang mulia. Kalau bahasa umumnya udah diedit apa belum? Iya, betul. Mudahnya seperti itu, yang Iya. mulia, karena Terus? memang permintaan dari Polda adalah untuk mengecek hal tersebut. Nah, Oke. terus Pak dicek, Baik, kemudian setelah saya cek satu persatu, diperoleh kesimpulan. Memang di situ yang saya tunjukkan hanya satu satu folder saja yang memang milik Bu Harun. Kemudian di sini biasanya pengecekan itu kami lakukan dengan melihat dari nama filenya. Itu yang pertama. Nama file itu biasanya menunjukkan waktu, kemudian juga kemudian tanggal CCTV itu berjalan atau diambil, begitu. Jadi biasanya itu yang menjadi pedoman kami yang pertama. Yang kedua, biasanya di dalam CCTV-nya juga itu sudah ada mode untuk menulis atau ada bentuk rekaman waktu dan tanggalnya. Nah, itu yang kemudian juga kita cross check di situ.
Kemudian lagi yang terkait dengan metadata adalah resolusi dari video tersebut yang mulia. Jadi kalau sebenarnya untuk video ini beragam resolusinya gitu, ada yang 1080 kali 960 pixel, tapi juga di video yang lainnya mungkin resolusinya lebih kecil yang mulia. Hal ini dikarenakan memang perbedaan produk dari CCTV-nya, kemungkinan itu. Kemudian untuk mendeteksi adanya editing biasanya adalah melihat konsistensi dari apa yang disebut dengan frame per second-nya yang mulia. Jadi dalam sebuah video itu biasanya dalam 1 detik itu merekamnya berapa kali gambar, karena sebenarnya video itu adalah gambar yang memiliki apa ya, durasi gitu, gambar yang direkam terus menerus begitu, yang akhirnya kemudian kalau diputar menjadi sebuah video. Nah, konsistensinya ini tidak ada yang berubah, jadi setiap gambar itu memiliki frame-nya masih tetap, yaitu kalau untuk yang Bu Harun ini ada di 30 frame per detiknya, sementara di video lain ada yang cuma 15 frame per detik gitu, dan itu dikembalikan kepada masing-masing apa ya, biasanya sih spek dari CCTV-nya yang mulia. Lalu secara umum ya, gambaran umum yang bisa saudara sampaikan kepada kami di persidangan ini, terhadap CCTV ini semuanya original? Original yang mulia. Belum ada yang diedit? Tidak ada atau belum ada yang... Setelah diperiksa resolusinya, diperiksa filenya, diperiksa, tidak ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Berarti pada saat diperiksa saudara bahwa benar CCTV di jamnya tidak berubah dan tepat. Betul. Nah, di semua CCTV tersebut yang mulia. Kemudian Pak, setelah CCTV apalagi yang diperiksa Pak? Ya, jadi Polda pada waktu itu juga meminta saya untuk mengidentifikasikan seseorang berdasarkan apa namanya, objek yang ada pada salah satu video, yaitu yang video ini, Pak? Betul, video yang ada di Ibu Harun. Di menit berapa ya Pak? Kalau tidak salah di menit pokoknya jam 6 berapa ya, gitu. Sudah agak terang gitu Pak, gitu. Terlihat ada orang yang berjalan begitu, dan itu yang kemudian ya cukup lama sih sebenarnya, satu videonya juga kadang nonton. Yang ini Pak? Ya, nah itu nanti akan ada seseorang yang berjalan melewati apa namanya pagar. Nah itu yang kemudian oleh Polda Jabar, nah itu dimintakan kepada saya untuk mengidentifikasikan sosok seseorang itu, begitu, dengan kemudian Polda Jabar memberikan beberapa gambar rujukan. Rujukan itu pembanding. Ya betul, gambar pembanding begitu, gambar rujukan. Ya, gambar itu ada 5 kalau tidak salah, juga ada di situ ya, 5 gambar yang kemudian dijadikan gambar rujukan pembanding atau gambar referensi untuk mengidentifikasikan sosok seseorang yang ada di situ. Nah, kemudian untuk melakukan hal tersebut saya menggunakan aplikasi bernama aplikasi foto apa namanya, aduh saya lupa, foto ada di sini kok Pak, foto forensik, mohon maaf yang mulia, foto forensik, di mana memang tujuannya adalah untuk membandingkan. Jadi karena memang foto forensik itu bekerjanya adalah berdasarkan gambar, maka saya mengcapture, mengcrop pada bagian sosok seseorang itu belum muncul yang mulia, mungkin di menit ke kalau jamnya sih 7.20 yang mulia, gambarnya orang 7.20. 7.20, 79. Ya itu betul. Ya,
Jadi ada yang berjalan dan ya saya mencoba untuk istilahnya mas seakurat mungkin gitu, posisi mana yang sekiranya paling bisa memperoleh posisi yang paling mudah gitu untuk ditangkap begitu dari kontur wajahnya. Jadi saya capture kemudian saya crop gambar tersebut yang mulia. Nah gambar tersebut saya bandingkan dengan menggunakan gambar pembanding yang diberikan oleh Polda Jabar, begitu. Jadi gambar yang saya crop dari sana saya bandingkan dengan gambar-gambar yang ada di sini. Hanya saja memang ya mohon maaf dari 5 gambar ini sebenarnya saya juga mengambil 2 yang saya anggap sebagai gambar yang paling representatif mendekati apa ya istilahnya ya posisi dari objek orang yang berjalan di situ gitu. Jadi tidak semua gambar itu saya jadikan referensi, tapi saya menggunakan 2 buah gambar begitu. Yang kemudian kedua gambar ini saya ujikan pertama untuk mengecek dulu gitu terkait dengan apakah kedua gambar ini adalah sosok yang sama, dan memang kalau dibandingkan capaiannya mencapai 100%. Nah, namun ketika sosok itu ya di capture oleh saya, kemudian dibandingkan yang pertama dengan gambar referensi kedua itu maksudnya, itu diperoleh akurasi atau tingkat kemiripan itu 39,01. Kemudian saya ujikan juga dengan membandingkan antara gambar uji yang berasal dari capturean CCTV itu dengan gambar referensi 2.2 juga sama menghasilkan tingkat kemiripan itu 39,01 yang mulia. Dari sini sebenarnya kan kita harus memiliki satu apa ya, kalau di dalam sistem komputer khususnya di pengolahan citra dan kecerdasan buatan kita punya satu hal yang disebut dengan ambang batas gitu ya, nilai threshold atau nilai confidence. Ya kami mengistilahkan nilai ya PD-nya gitu ya, untuk mengatakan apakah bahwa objek tersebut memang orang tersebut atau bukan begitu. Ya, identik begitu. Nah, keidentikan ini biasanya startnya itu mulai dari 70% ke atas yang mulia. Jadi kita bisa confidence, bisa yakin gitu ya bahwa objek tersebut itu sama begitu dengan objek yang kita bandingkan kalau persentasenya itu mencapai 70 ke atas. Nah, presentasi saudara mencapai 39,01 yang mulia. Berarti menyatakan bahwa artinya bahwa ya sistem ini tidak bisa mengidentifikasikan gitu. Artinya bahwa objek yang ada di situ bukan orang yang menjadi referensi. Nah, sebentar Pak.